Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Terkait resminya daerah istimewa Yogyakarta menjadi embarkasi haji dengan penyelenggaraan asrama berbasis hotel di Kulon Progo, Komisi 8 DPR RI berkomitmen mengawal pelayanan hotel dan keberangkatan haji tahun 2026. Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menjadi embarkasi haji berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umroh Nomor 11 Tahun 2025 dengan penyelenggaraan asrama berbasis hotel di Kulon Progo. Komisi 8 DPR RI meninjau kesiapan fasilitas tersebut untuk melayani lebih dari 9.000 calon jamaah pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar mengungkapkan, fasilitas kamar yang disiapkan pihak hotel cukup memadai. Meski demikian, Ansori tetap berkomitmen untuk mengawal pelayanan hotel dan keberangkatan haji tahun 2026. Kita juga sudah berkeliling meninjau langsung kamar daripada jemaah, ya di mana satu per kamar itu 3 orang. Ya alhamdulillah saya lihat itu sudah cukup untuk persiapan-persiapan. Namun nanti juga barangkali bisa saja nanti sebulan sebelum pemberangkatan akan kita cek lagi. Pokoknya jangan sampai ada kekurangan-kekurangan bagaimana kita melayani daripada jemaah haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menekankan pentingnya penambahan lahan parkir embarkasi Jogja untuk mengantisipasi kepadatan saat pengantaran jamaah haji. Mengenai keberadaan hotel ini juga harus dipelajari atau diingatkan mengenai parkir. Karena parkirnya terbatas sehingga jemaah yang diantar beberapa keluarganya ini harus disediakan ruang terbuka untuk vale sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ada di Jogja ini. Dari Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang tegaskan pentingnya peningkatan akses dan juga perilaku setara bagi seluruh satuan pendidik yang dikelola Kementerian Agama. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan pentingnya peningkatan akses dan perlakuan setara bagi seluruh satuan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan spesifik Komisi 8 DPR RI ke Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendekia Serpong. Marwan mengungkapkan masih terjadi kesenjangan perlakuan antara satuan pendidikan di bawah Kemenak dan Kemendikdasmen di mana dukungan anggaran dan perhatian pemerintah kepada sekolah madrasah masih belum setara. Marwan menambahkan pemberian akses, peningkatan fasilitas, dukungan kebijakan yang memadai, dan perlakuan setara merupakan syarat mutlak agar sekolah berbasis madrasah, terutama Man IC yang telah terbukti berprestasi, dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi pendidikan nasional. Pendidikan yang dikelola oleh Menteri Agama harus diberi akses yang sama dengan pendidikan lainnya. Karena itu kita ingin melihat sebetulnya berita yang mengatakan keunggulan Man IC itu seperti apa, dan ternyata sama bahwa yang kita diskusikan di Komisi 8 bersama berbagai pihak terutama Menteri Agama, perlakuannya belum seperti perlakuan yang dilakukan di pendidikan lain. Karena itulah kita ingin meyakinkan pemerintah terus-menerus supaya kebutuhan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama dan terbukti unggul ini bisa mendekat-dekati untuk terpenuhi. Man Insan Cendekia Serpong konsisten mencetak siswa berprestasi. Lulusan Man IC tidak hanya unggul dalam kompetisi akademik, tetapi juga mampu bersaing di ajang nasional maupun internasional. Dari Tangerang Selatan, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI soroti distribusi pupuk bersubsidi dan revitalisasi pabrik pupuk. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Kenapa waktu itu memilih Cina bukan Jepang, Pak?
yaitu adakah penumpang kepentingan untuk pribadi-pribadi? Bisa kita sebut bahwa kesimpulan untuk menjalankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini adalah keputusan politik dan strategis saja. Kurang lebih begitu. Menyimpan hutang triliunan rupiah. Banyak yang menganggap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah bom waktu bagi Indonesia. Ini dipertanyakan secara finansial. Kenapa waktu itu tetap dijalankan? Banyak yang tidak sepakat, bahkan menterinya sendiri Pak Jonan juga tidak sepakat. Berarti dari awal hitung-hitungannya memang sudah pasti semua ini akan dibiayai oleh hutang, Pak? Sudah jelas itu B2B itu hutang. Hitungan aja yang nggak jelas. Kenapa dia mau? Kan kalau PT KAI ambruk selesai lah sudah. Ada nggak kemungkinan Indonesia tidak mampu bayar utang ini ke Cina? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, dalam kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto apresiasi komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Perpres nomor 6 tahun 2025 tentang distribusi pupuk bersubsidi. Memimpin kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Perpres nomor 6 tahun 2025 tentang distribusi pupuk bersubsidi. Pangga menekankan pentingnya data rekomendasi Dinas Kelompok Tani untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Pangga menegaskan revitalisasi pabrik lama merupakan solusi mutlak untuk meningkatkan produksi pupuk. Di sisi lain, Pangga menekankan pembangunan pabrik baru perlu dibahas secara khusus dan komprehensif termasuk kebijakan harga. Pembangunan pabrik baru ini juga menjadi pemikiran, tapi ini saya kira ini perlu pembahasan lebih khusus ya. Karena memang pembangunan pabrik baru ini terkait dengan nanti kebijaksanaan daripada harga dan lain-lain ya, sehingga memungkinkan pabrik itu untuk merevitalisasi lagi. Ini Pak Menteri Pertanian juga menyampaikan ya, kalau sistem penetapan harga seperti ini tidak mendorong ke efisiensi. Ini juga saya kira nanti dibahas secara khusus, tapi soal kebutuhan akan adanya revitalisasi dari pabrik-pabrik lama itu sesuatu yang mutlak harus dipikirkan itu. Pangga menambahkan, distribusi pupuk bersubsidi saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Ia menegaskan, Komisi 4 DPR RI akan memfokuskan pengawasan pada pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi serta membahas permasalahan pupuk secara menyeluruh. Dari Provinsi Sumatera Utara, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Undang-undang persaingan usaha perlu diperbarui secara menyeluruh agar mampu menjawab tantangan digitalisasi termasuk pemanfaatan big data, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku usaha berskala besar yang melakukan monopoli. Kerangka hukum persaingan usaha yang berlaku saat ini tak lagi memadai, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika pasar modern. Untuk itu, Undang-Undang Persaingan Usaha perlu diperbarui secara menyeluruh agar mampu menjawab tantangan digitalisasi termasuk pemanfaatan big data serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku usaha berskala besar yang melakukan monopoli. Dalam kunjungan kerja untuk menghimpun masukan dari akademisi dan BUMN di Kota Bandung, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid, menyoroti ketimpangan antara kompleksitas ekonomi digital dengan kewenangan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nurdin menilai perlu fondasi kelembagaan yang lebih kuat agar pengawasan terhadap struktur pasar modern
dapat berlangsung efektif. Justru ini yang harus kita perkuat secara kelembagaan daripada KPPU sehingga mampu melakukan penindakan secara tegas khususnya pada kartel besar, sehingga konglomerat tidak boleh kita anti konglomerasi, tapi kemudian konglomerat itu juga harus berpikir untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan rumah sakit desa. Dan Pak Prabowo sekarang luar biasa, program beliau adalah menjadikan desa sebagai pelaku ekonomi dominan menuju pertumbuhan nasional, menciptakan pemerataan. Nah, oleh karena itu harus didukung dengan undang-undang persaingan usaha yang sehat. Artinya bahwa dalam undang-undang ini agar tidak terjadi monopoli, tidak terjadi penumpukan aset, kemudian ada keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Nurdin menegaskan, penyusunan rancangan undang-undang persaingan usaha harus mendukung terciptanya distribusi peluang ekonomi yang lebih merata dan mencegah akumulasi kekuatan pasar pada kelompok tertentu. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam upaya memperkuat pertahanan wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, Komisi 1 DPR RI lakukan peninjauan kesiapan pembangunan Brigif Para Rider TNI Angkatan Darat dan Yonif Para ke Korem 162 Wirabakti NTB sebagai kekuatan strategis menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dalam upaya memperkuat pertahanan wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, Komisi 1 DPR RI melakukan peninjauan kesiapan pembangunan Brigif Para Rider TNI Angkatan Darat atau Brigif TP dan Yonif Para ke Korem 162 Wirabakti NTB sebagai kekuatan strategis menjaga keutuhan wilayah NKRI. Anggota Komisi 1 DPR RI, Elita Budiati menegaskan, pembangunan Brigif Para Rider dan Yonif Para Rider di kawasan Bali NTB merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan darat. Struktur baru ini diharapkan memperkuat respon cepat TNI AD terhadap potensi ancaman regional, serta memperkokoh stabilitas keamanan di kawasan strategis pariwisata nasional. Dan tugas TNI itu bukan hanya perang, tetapi ada satu lagi tugasnya yaitu OMSP, operasi militer selain perang, dari mulai bencana, narkoba, teroris, itu semuanya sekarang menjadi tugas daripada TNI Polri dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi teman-teman TNI Polri tidak perlu ragu lagi. Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, mau turun ke narkoba, mau turun ke illegal mining, illegal apapun, balpres, segala macam, teman-teman sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Tetap kita bekerja mengambil tindakan itu, yang penting harus selalu mengacu kepada undang-undang. Teman-teman tidak melakukan kesalahan apabila turun di saat kritis, karena sudah jelas di pasal 7 undang-undangnya itu sudah jelas bahwa TNI wajib turun manakala keamanan ketertiban terganggu. Elita mendorong Korem 162 Wirabakti memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kritis, pengamanan objek vital nasional, serta menghadapi ancaman siber yang semakin berkembang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah perubahan zaman yang melaju tanpa jeda, DPR RI menapaki perannya dengan tegas menata kecerdasan buatan melalui Undang-Undang AI, mengubah bayang-bayang ancaman menjadi denyut keuntungan bagi bangsa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen
hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Dari ruang sidang hingga lorong pemikiran, DPR RI merajut aturan yang menjaga manusia tetap di pusat peradaban, sembari membuka pintu bagi inovasi yang lebih berani. Inilah era baru yang dirintis dengan harapan ketika kecerdasan buatan tak lagi menakutkan, melainkan menjadi energi yang memperkuat langkah Indonesia menuju masa depan yang lebih terang. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di tanah air dicatat telah merugikan banyak pihak. Kerugiannya beragam, mulai dari kebocoran data pribadi, penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual, hoax, hingga penipuan menggunakan deepfake yang merugikan hingga 700 miliar rupiah. Minimnya regulasi membuat para pelaku tak ragu untuk beraksi. Jangankan masyarakat awam, para ahli IT pun disebut-sebut mulai kesulitan dalam membedakan konten yang dibuat dengan gen AI dan konten sungguhan. Deepfake atau kemampuan algoritma AI untuk mempelajari dan membuat konten video maupun audio palsu kini semakin mengecoh banyak pihak. Pasalnya, kualitasnya nyaris sempurna dan menyerupai konten asli. Kondisi ini diperburuk dengan tingkat literasi digital Indonesia yang masih jauh dari kata ideal. Absennya regulasi AI di tanah air kerap dimanfaatkan para pelaku sebagai celah. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih sangat terbatas dan baru menyentuh permukaan soal aturan AI. Karenanya keberadaan undang-undang yang mengatur tata kelola AI sangat krusial untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana berbasis AI. Tantangannya ya ada nanti penyerangan-penyerangan melalui mekanisme AI ya, itu juga menjadi tantangan tersendiri yang tadi diutarakan oleh BSSN ya. Dan juga bagaimana penggunaan itu disalahgunakan oleh para pembuat AI itu sendiri. Dan itu bagaimana kita harus meregulasinya seperti itu. Beberapa negara telah mengambil langkah maju dalam tata kelola AI. Undang-undang komprehensif dibentuk agar penyalahgunaan kecerdasan buatan tak jadi petaka bagi penggunanya. Beberapa negara bahkan membentuk kementerian khusus untuk mengatur AI. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya. AI bukan barang haram yang harus dilarang, melainkan ancaman yang harus dikelola menjadi keuntungan. Memang tak dapat dipungkiri, kecerdasan buatan membawa banyak manfaat, terutama bagi sarana belajar anak-anak, sektor kesehatan, sektor keuangan, hingga pertahanan militer. Pemerintah wajib hadir agar nanti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada sampai saat ini. Seperti halnya contohnya kemarin, kita tahu bahwa ternyata kasus pengeboman SMA 72 Jakarta, si anak ini dia melihat melalui ChatGPT. Dia bertanya melalui ChatGPT bagaimana membuat bom, harus kemana mencari alat-alat untuk membuat bom, seperti apa. Dan itu ya ini yang dikhawatirkan, jangan sampai ya manfaat dari AI yang luar biasa bagus ini, tetapi ya tadi dimanfaatkan secara negatif, khususnya untuk anak-anak yang belum paham, belum mengerti dampak negatif dari keberadaan AI ini. Pemirsa, Pasar Terapung Lok Baintan di Banjarmasin menjadi salah satu destinasi wisata ikonik dengan keunikan jual beli yang ada di atas sungai ini. Menarik sekali, dan ini karena seluruh transaksi dilakukan menggunakan jukung, membuat pasar ini punya daya tarik tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain. Suasananya juga masih sangat tradisional dengan penjual yang menawarkan hasil bumi, kuliner hingga kerajinan lokal langsung dari atas perahu. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Anda kembali di TVR 09. Pasar Terapung Lok Bintan telah menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karena keaslian budaya dan ramahnya interaksi warga. Keunikan belanja di atas sungai dan suasana pagi yang hidup membuat pasar ini mampu mempertahankan pesonanya hingga saat ini. Nah, ini kita langsung saja nih Zia, tanpa berlama-lama mari kita saksikan keunikan Pasar Terapung Lok Bintan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen. Pada episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa semua berwisata ke salah satu pasar terunik yang ada di Indonesia. Ya, benar sekali. Kita akan berjalan-jalan ke Pasar Terapung Lok Bintan yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbicara mengenai objek wisata Banjarmasin, rasanya tak bisa lepas ya dari Pasar Terapung yang ikonik ini. Sayang sekali kalau liburan ke Banjarmasin tapi tidak menyempatkan mampir ke sana. Lalu apa sih yang menjadikan Pasar Terapung ini unik? Kalau kebanyakan pasar tradisional lokasinya di daratan, namun tidak dengan di Banjarmasin. Pasar bernama Pasar Terapung Muara Queen ini memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya unik. Transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional ini dilakukan di atas perahu yang mengapung. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pasar ini dinamakan Pasar Terapung atau Pasar Apung. Pasar ini bukan hanya disesaki pembeli dan penjual, tetapi juga perahu yang mereka gunakan. Para pedagang dan pembeli di Pasar Terapung menggunakan perahu-perahu kecil yang dalam bahasa Banjar disebut jukung. Ada pula yang memakai kelotok atau perahu bermesin. Seperti halnya pasar yang berada di darat, pedagang di Pasar Terapung juga menjajakan beragam dagangan seperti ikan, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue, hingga pernak-pernik khas Banjarmasin. Pedagang di pasar ini didominasi kaum perempuan yang sejak subuh sudah mulai menjalani aktivitasnya. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pedagang di pasar ini. Satu tips yang perlu pemirsa catat. Kalau mau berkunjung ke Pasar Terapung Lok Bintan ini, disarankan agar berangkat sejak subuh. Karena Pasar Terapung Lok Bintan ini hanya beroperasi dari pukul 6 hingga 9 pagi. Jadi, mau tak mau, kalau tidak ingin ketinggalan momen belanja di Pasar Terapung Banjarmasin, pemirsa harus siap bangun subuh ya. Saat sudah berada di atas perahu, jangan kaget kalau pemirsa tiba-tiba diserbu oleh sekumpulan ibu-ibu yang menawarkan dagangannya. Karena memang itu ciri khas transaksi jual beli di Pasar Apung ini. Kita tanya langsung aja yuk sama pengunjung Pasar Apung, bagaimana sih pengalaman mereka berbelanja di pasar ini? Saya Shirley, kebetulan baru pertama kali jalan-jalan ke Pasar Terapung, Sungai Barito tepatnya di Banjarmasin. Dan kesannya luar biasa, baru pertama kali seperti disambar geledek, tapi sangat mengesankan. Kami menikmati obrolan dan bahkan juga suasana yang khas, ricuh di Pasar Terapung ini, dan memang ini sudah menjadi tradisi masyarakat di sini setiap pagi dan rutin. Sungguh sangat luar biasa suasananya. Semuanya kita beli, soalnya ditawarin yang dari berbagai sisi, jadi bingung mau beli apa. Ternyata kami beli buah, beli jenis ikan, kemudian juga ada khas oleh-oleh kerajinan masyarakat di sini juga kita beli. Ya, pasti kami sangat menikmati suasana ini, luar biasa. Kalau dari harga terjangkau nggak? Sangat terjangkau dan murah sekali. Waduh, sangat senang, walaupun sedikit agak kesel juga, kaget. Oh, kaget. Kaget, tiba-tiba mama pada ngumpul semua. Waduh. Beli apa aja emang? Salah satu ini nih, khas kata nenek, khas Banjar kata nenek. Oh, iya. Sama ini datu ikan asin. Banyak ya? Banyak. Ya, bagi-bagi rezeki. Kalau dari harga gimana Pak? Terjangkau nggak itu? Wah, harga ya nggak ngitung harga lah, bayar aja. Bayar aja ya.
Berarti menyenangkan ya? Oh, senang hari ini. Oke. Bila perlu ada lagi. Jadi, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk belanja di Pasar Apung Banjarmasin? Pemandangan dan suasananya tidak kalah kok dengan wisata sungai yang ada di luar negeri, seperti di Bangkok dan Istanbul. Yuk kita lestarikan objek wisata khas Indonesia. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen di Bengkel TVR 09 edisi pagi ini, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggrang Tarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.